يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kami akan membagikan ijazah sholawat tibbil qulub. Amalan ini diijazahkan oleh Habib bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Beliau juga menjelaskan isnad ijazah serta peristiwa-peristiwa ajaib orang yang mengamalkannya. Ini saya dapat riwayat dari almarhum Habib Anis Lawang, bukan Habib Anis Solo, bukan Habib Anis Lawang. Habib Anis Lawang itu muridnya Imamul Habar. Dari Habib Anis Lawang, langsung dari beliau waktu beliau hadir 7 hari meninggalnya almarhum ayah saya Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Faqih. Jadi Habib Anis itu dulunya pedagang, tapi ditakdirkan Allah pada akhirnya menjadi ahli ceramah karena beliau tidak terbiasa dengan kitab-kitab. Cerita ke saya ini bukan ahli ceramah seperti Abah ente, katanya. Enggak. Cuma waktu saya kecil, usia berapa ya? Belum balik kita, 9-10 mungkin, kecil belum balik, dibawa sama bapaknya ke Imamul Habar Habib Abdul Qadir. Abahnya minta ijazah sholawat, diijazahi sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatul abdan syifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha. Enggak pakai waqutil arwah. Kalau ijazah Habib Abu Bakar Gresik itu yang isnadnya ke Imamul Habar enggak pakai waqutil arwah. Segitu aja. Jadi tibbil qulub sighahnya macam-macam. Sighah yang dari jalur saya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiatul abdan syifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Yang dari jalur kita. Ada lagi dari jalur Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pakai tambahan waqutil arwah dari Saudara Imam juga sih ijazahnya. Cuma yang dipakai Saudara Imam yang tadi, yang isnadnya ke Habib Abu Bakar Gresik. Itu diijazahkan, disuruh baca 313. Abahnya bilang, qabiltul ijazah. Ini Habib Anis masih kecil, diam, diginikan sama abahnya. Qabiltul ijazah. Dia bilang, qabiltul ijazah. Udah. Rupanya ini peristiwa membekas di hati almarhum Habib Anis itu, terus diamalkan. Entah sebelum balik atau setelah balik ngamalkannya. Pokoknya beliau bilang sama saya, di rumah, di safar, saya nggak berani ninggal. Hadza wasiyah walidi, sebab bapaknya pesan, jangan ditinggal nih. Mahal ini ijazah dari Habib Abdul Qadir. Waktu itu Habib Abdul Qadir sedang menjadi Syekhus Syuyukh. Kan ulama-ulama rata-rata tidak berniat fakhr, tapi kenyataan rata-rata, terutama yang habaib dari murid beliau. Dibaca terus, belum terasa apa-apa. Setahun, 5 tahun, 10 tahun belum terasa, tapi pesan bapak dibaca terus. Rambut beliau mulai memutih, udah mulai agak sepuh, mulai muncul itu.
Tahu-tahu ada orang datang ngundang ceramah. Ini tajir pedagang beliau. Kalau nggak salah punya pabrik sarung juga. Orang ahli tijarah. Kalau di sini ya Habib Umar lah ini. Bangsa begitu-begitu. Bangsa pedagang-pedagang. Mulai diundang. Dia bilang, Kif, niat Jabr mau menyenangkan orang. Ini sekalian yang tidak terlalu banyak ibadah sunnah, amalkan ini. Ada amalannya wali-wali namanya Jabrul Khatir. Itu kata orang-orang saleh, ahlu Jabrul Khatir yanalu ma la yanaluhul ubbad wal ulama. Orang yang suka Jabr Khatir. Jabr Khatir itu jangan sampai orang kecewa. Ya khair, bangsa ya khair itu. Oh ini Umar ini amalannya. Bangsa ya khair itu Jabr Khatir itu. Itu akan diberi Allah sesuatu yang tidak diberikan Allah kepada ahli ibadah dan para ulama. Diberi khususiyah. Biniyati Jabril Khatir berangkat ini Habib. Ya belum pernah ceramah ini. Berangkat. Soalnya banyak orang, ini cerita langsung ke saya rekam itu di 7 hari Sayyidil Walid ini kisah itu. Begitu bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang katanya di telinga itu, suruh bicara ini, suruh ngomong ini, suruh ngomong ini. Sampai beliau waktu itu membahas aqua ini, bahas air aja nih. Ini air berasal dari Allah. Bayangkan satu ini harganya berapa ini? Kita diberi oleh Allah air hujan. Itu orang-orang nangis dengar ceramah beliau. Itu barakat ijazah dari Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bughi yang dilakukan dengan istiqamah. Nah, setelah itu nggak hilang ini. Jadi setiap beliau ngajar atau ceramah datang itu. Sampai beliau bilang, ya Abdurrahman, ini awal saya buka peristiwa ini karena kamu cucunya. Saya tutup ini, enggak saya ceritakan ke orang. Nah, barangkali ada yang ingin mengamalkan nanti ijazah dari Ustaz Abdurrahman, beliau saya yakin ada ijazah Tibil Qulub. Itu baru satu. Ada lagi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sholawat Tibil Qulub. Sebagian saya cantumkan di buku saya, Mia Faedah, saya lupa juz berapa, yang ada kisah orang sampai lumpuh itu. Saya utarakan di sini. Sudah ada sih di buku itu. Kalau ini ijazahnya sama, tapi kaifiyahnya agak beda. Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bughi mendengar kalau salah satu murid beliau ditimpa falij, separuh nggak bisa gerak. Beliau berangkat dari Malang, berkunjung ke muridnya yang sakit itu. Kita masuk. Nah itu konon katanya, wa min karamatil Imam Al-Habr, kalau berkunjung ke orang sakit. Kalau ini saya dengar dari Habib Abdurrahman bin Abdullah Mulakhela, beliau putra Sayyidina Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Hasan Mulakhela yang makamnya di sebelah kubah. Beliau dengar dari ayahnya, waktu itu juga di rumah sakit sama. Jadi ada karamah Imam Al-Habr yang diakui oleh sahabat-sahabat beliau, kalau berkunjung ke orang sakit, selama di depan orang sakitnya sembuh. Itu Habib Abdullah bin Hasan ini perawinya bukan main-main ini, bukan orang sembarangan, wali besar itu, yang makamnya sebelah turba. Dia bilang sama Habib Abdurrahman Mulakhela, wallahi Abdurrahman, madam Ustaz Abdul Qadir hina badani sahih gawi. Begitu Ustaz Abdul Qadir pergi, sakit lagi. Subhanallah. Itu aulia begitu, itu kadang beliaunya nggak tahu loh. Wali-wali itu bukan dukun. Kalau dukun itu ini kayak begini deh. Baca datang ilmunya, khodamnya itu datang, perewangannya muncul. Itu kalau dukun. Kalau wali enggak, mungkin dia tidak tahu kejadian itu. Yang tahu orang-orang yang di depannya ini. Kayak saya dapat riwayat dari putra Al-Habib Abdullah bin Hasan Mulakhela. Sebab kalau si wali kepincut, seneng kepada keramat, dicabut kewaliannya. Beda urusannya. Tolong jangan menyamakan wali-wali Allah dengan dukun-dukun sakti. Ini Cirebon Indramayu, saya paham tempatnya ini. Beda. Keanehannya boleh sama, tapi dalamnya tidak sama.
Yang satu urusannya dengan Allah, yang satu urusannya dengan prewang-prewang. Ngertos prewangan, ngerti? Ya wes gitu. Wa usulihi wa furu'ihi, prewangan wal jin wal apalagi itu. Wa akhwatuha, wes begitulah. Kembali ke cerita tadi. Sudah hampir selesai ini. Ke murid Al-Habib Abdul Qadir yang kena falij. Mati separuh itu, stroke. Dia bilang, ya fulan, ikhtar bainal ithnain. Pilih satu di antara dua. At-tabib atau tibbil qulub. Nanti pilih diobatin dokter, ya usaha ikhtiar. Atau ada lagi satu nih, tibbil qulub. Tapi kata Habib Abdul Qadir, wa ashkhish al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Saggaf quddamak. Tapi waktu baca, hadirkan wali kutub zaman itu, Maulana Al-Habib Al-Imam Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad as-Saggaf. Waktu itu saat kisah ini terjadi beliau masih ada. Ashkhish al-Habib Abu Bakar quddamak. Paham gak ini bahasa Arabnya? Belum. Jadi waktu membaca seolah-olah mursyid kita di depan kita gitu. Itu ada di cara di Thariqah Alawiyah. Kalau orang Thariqah paham itu. Jadi iskhasus syekh amamaka, menghadirkan seolah-olah kita membaca di hadapan guru kita. Ini bukan syirik loh. Tidak ada yang setengah-setengah, mantan-mantan salah paham, bukan. Boleh saya terangkan sedikit ya. Jadi beginilah, orang yang cinta kepada pacarnya, ya, cinta kepada pacarnya yang cantik sekali. Kadang dia tidak cukup mengenang itu, dipasang fotonya di kamar besar. Pacar yang cantik itu dipasang, dibesarkan fotonya, dipasang di kamar. Enggak cukup segitu. Di belakangnya dikasih ada bunga-bunga, ada hijau-hijau. Nggak cukup, auratnya dibuka dikit, nggak ditutup pakai kerudung, buka. Ini apa tujuannya? Menghadirkan di dalam hati. Tanpa itu susah. Begitu lihat foto, serem. Kadang yang hadir bukan hati, bawahnya yang bangun. Gara-gara foto perempuan sih. Tapi yang begini nggak dicaci, oke aja. Kita masuk rumah orang ada gambar perempuan telanjang, ya akhir, wis nggak ada yang mencaci. Begitu masang foto wali ribut, wah ini otak di mana? Cobalah, nggak usah pakai kola banyak, ini pakai akal aja. Yang ini oke aja, begitu yang dipasang wali rame, syirik, murtad. Cobalah di nafsunya diturunkan sedikit, akalnya dihadirkan. Terus mempelajari thariqah itu harus ke yang ngerti, sebab thariqah itu bukan dalil tapi rasa, ilmu rasa. Harus ke pelaku, nggak bisa kalau pakai baca sih. Harus cari yang ya memang mursyid-mursyid yang sudah merasakan ya. Kalau teori-teori sih susah. Kembali ke tadi, wa ashkhis al-Habib Abu Bakar quddamak. Ajaran ini baik. Kenapa? Jadi si murid ini diajarkan sama gurunya, kamu itu nggak pantas baca sholawat. Ini sirinya di situ. Menghadirkan guru itu, ini saya tambah sedikit ya. Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, beliau pernah waktu mengajar, beliau bilang, kenapa kita kalau membaca sholawat pakai Allahumma sholli, dan itu diperintah oleh Nabi. Gulu Allahumma sholli, bukan sholla, bukan as-sholatu. Saya tidak menentang sholawat as-sholatu, enggak. Ini mah lagi bahas sholawat Ibrahimiyah aja. Allahumma sholli. Ringkas cerita waktu ta'lim itu, karena Nabi Muhammad itu terlalu tinggi dan kita ini terlalu kotor dan terlalu bodoh, tidak tahu gadrun Nabi Muhammad SAW, kita kembalikan lagi kepada Allah. Waduh, saya disuruh mendoakan Nabi ini. Kayak gini deh, ada kiai sepuh atau habib sepuh minta air sama ente gitu, kira-kira gimana?
nggak pantas gitu kan. Wah, saya suruh doakan orang tua. Ini Nabi nih, Nabi Muhammad ini. Kita diperintahkan mendoakan Nabi Muhammad. Wah, nggak pantas nih, nggak pantas. Karena itu kata Ustadzul Imam, karena tidak pantas dikembalikan lagi. Allahumma, engkau yang pantas ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad. Itu rahasianya kalimat Allahumma sholli, bukan as-salatu atau usolli. Kalau usolli kan saya bersolawat, ya. Karena itu afdhalus shalah, shalah Ibrahimiyah, paling tinggi dan afdhalnya sholawat itu sholawat Ibrahimiyah. Kembali ke ijazati bil qulub, lah menghadirkan guru itu kita ini nggak mampu doa, nggak mampu sholawat, nggak mampu tawasul. Yang bisa bikin ijazah kita naik, sholawat kita naik, doa kita diijabah, barakatus syuyukh. Itu maksudnya Imam Al-Habar itu. Ringkas cerita, diamalkan oleh murid beliau. Saya tidak tahu pasti berapa lama. Yang jelas sembuh dari falij, sembuh dari stroke. Mau saya ketemu sehat sampai tua itu Habib, sampai tua, sampai jadi tokoh apa. Sudah meninggal sekarang, sudah meninggal. Alhamdulillah saya dapat ijazah tibil qulub dari Habib Anis, saya dapat dari orang tua, dapat dari Habib tadi itu yang pakai isykhas Habib Abu Bakar juga dapat. Tapi sini ada Ustaz Abdurrahman. Beliau lebih sepuh, jelas orang sepuh, asrornya lebih banyak. Itu sebelum majelis ditutup supaya diijazahkan. Kalau yang berat baca 313 boleh mengamalkan pakai kaifiyah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, cukup 10. Tapi ada tambahan waqutil arwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sallam. Kalau itu cukup 10 kali. Wallahu alam. Antum ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dahulu sekali, kemudian diijazahkan dan semuanya menerima qabiltul ijazah. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita ijazah, kemudian kita kirimkan hadiah Fatihah kepada beliau itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kami berikan ijazah qabiltu ijazah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habib bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Ada 2 bacaan dalam sholawat tibbil qulub, yaitu yang pertama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini yang dipakai Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Untuk bacaan yang lain yaitu dari jalur Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat bil qulub juga dikenal dengan nama sholawat Nuril Absar. Mari kita ucapkan qabiltu ijazah. Semoga oleh Allah kita dipermudah untuk istiqomah mengamalkannya, dijadikan min ahli sholawat, dan dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.